Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkhusus jemaat GBI Bahasa Bandar Sunway Mentarikot Kuala Lumpur Malaysia yang terkasih, boleh lambaikan tangan saudara sekali lagi, katakan Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita percaya kalau hari ini kita masih ada sebagaimana kita ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, teman-teman, saudara-saudariku, putra-putri Sion. Saya percaya semua kita sudah dikuatkan, disemangati, digairahkan, bahkan dibangkitkan semangat kita lewat pujian penyembahan yang sudah kita lakukan sebentar tadi. Amin saudara. Dan saat ini waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau sapa dulu. Saya lihat di grup kita ada adik-adik yang baru datang dari Indonesia ke Bandar Sunway Kuala Lumpur Malaysia. Saya mau sapa dulu, boleh lambaikan tangan saudara walaupun saya tidak melihat. Saudara yang baru datang ke Malaysia yang ada di Mentarikot, boleh lambaikan tangan saudara, katakan Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Sebagai Ibu Rohani, Ibu Gembala yang ada di GBI Bandar Sunway Mentarikot Kuala Lumpur Malaysia, saya mengucapkan selamat datang beribadah di GBI Bahasa Bandar Sunway Kuala Lumpur Malaysia. Teman-teman semuanya bukan orang asing, bukan orang lain di gereja kita, tapi teman-teman adalah keluarga besar GBI Bahasa Bandar Sunway Kuala Lumpur Malaysia. Amin. Oke, sekali lagi saya bersyukur, kita semua bersyukur karena kehadiran teman-teman. Oke, saudara yang diberkati oleh Tuhan, waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari cepat-cepat saja saudaraku, kita akan buka Alkitab kita. Hari ini kita akan berbicara tentang manfaat ibadah, gitu ya. Kenapa sih kita harus beribadah? Untuk apa kita beribadah dan apa sih manfaatnya buat kita? Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu karena mungkin sudah biasa beribadah, tapi Alkitab mencatat firman Tuhan selalu baru setiap hari buat kita. Amin, saudaraku. Oke, sebelumnya saudara, sekali lagi saya mau kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Itu semua bukan karena kebetulan dan bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan. Terlebih khusus kami bersyukur buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir beribadah hari ini. Terlebih khusus lagi buat adik-adik baru kami yang baru datang dari Indonesia. Kami bersyukur buat keberadaan mereka. Dan kami berdoa supaya selama mereka di Malaysia, Tuhan menolong, menyertai, melindungi, memberkati mereka Tuhan Yesus. Bahkan tidak ketinggalan jemaat-Mu yang selama ini sudah setia melayani bahkan beribadah. Tuhan terima kasih. Sebentar kami mau buka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Sebab kami percaya firman-Mu lah yang menjadikan kami dari debu tanah menjadi ciptaan yang paling mulia di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan Yesus, terlebih hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Berikan hamba hikmat, pengetahuan, pewahyuan, pengurapan yang khusus, sehingga waktu hamba memberitakan firman-Mu, semua jemaat-Mu yang mendengarkannya, khususnya jemaat GBI Bandar Sunway Mentarikot Kuala Lumpur Malaysia, mereka diberkati, mereka diubah dan dibaharui, mereka dipulihkan, bahkan disembuhkan Tuhan, bahkan ditambah-tambahkan semangat sukacita mereka. Jamah kami dari firman-Mu, kami perlu, kami cinta, kami butuh firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah sumber kekuatan, sukacita dan sejahtera kami, bahkan sumber berkat kami Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu. Segala sesuatu yang mau mencuri benih firman dan konsentrasi kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah roh Allah ambil alih dari awal pertengahan sampai selesai di dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan nama Yesus Kristus saja yang kami tinggikan dalam pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, sesuai dengan yang saya sudah sampaikan tadi, kita akan berbicara, share tentang manfaat beribadah kepada Tuhan. Mari saudara kita buka Alkitab kita, kitab Mazmur 100. Mazmur pasal yang ke-100, Mazmur itu di perjanjian lama. Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1 sampai 5.
Yang sudah dapat boleh katakan amin. Yang tidak ada Alkitab atau belum bawa Alkitab, saudara boleh dengarkan saja firman Tuhan yang saya akan sampaikan. Saudara konsentrasi. Mazmur pasal yang ke-100 ayat 1-5 dikatakan, pujilah Allah dalam bait-Nya, mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang percaya katakan amin, haleluya. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan yang kita akan share dengan ayat-ayat yang lain tentunya ke depan, saudaraku, yang kita akan berbicara soal manfaat beribadah, sehingga kita mengerti, dan bukan saja kita mengerti, kita lakukan apa yang kita tahu dari firman Tuhan. Di kitab Mazmur pasal 100 tadi dikatakan begini, sekali lagi, bersorak-soraklah atau bersukacitalah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Artinya maksudnya ini seluruh makhluk ciptaan Tuhan, Tuhan perintahkan untuk bersorak-sorai, untuk bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan dan karena Tuhan. Nah, tadi dikatakan manfaat beribadah. Kenapa kita harus beribadah? Untuk apa? Seberapa pentingkah kita beribadah kepada Tuhan? Saudara, sangat teramat terlalu penting. Kenapa kita harus beribadah dengan setia kepada Allah? Bukan sekedar mengisi gereja, bukan sekedar ikut-ikutan dengan teman, walaupun itu tidak salah. Namun saudara, beribadah ini nomor satu adalah perintah Sang Pencipta kita. Beribadah ini adalah kehendak, keinginan Tuhan. Makanya dikatakan tadi di sini satu, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ini perintah, dikatakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kita diperintahkan, diarahkan, diajak Tuhan supaya kita beribadah dengan sorak-sorai, dengan sukacita, datang kepada Tuhan bukan dengan paksaan, bukan dengan karena takut siapa-siapa, tapi Tuhan berkata, datanglah kepadaku, beribadahlah dengan sukacita, dengan semangat. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Nah, waktu kita beribadah, kita sedang datang kepada Tuhan, mengucap syukur, memuji, menyembah Dia, bersekutu dengan Dia. Kenapa saudara? Kenapa Tuhan perintahkan kita harus beribadah? Mungkin ada yang sudah tahu, tapi mau saya sampaikan sekali lagi. Kenapa Tuhan mau kita beribadah? Nomor satu dikatakan ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Tuhanlah yang menjadikan kita, yang kita sembah dalam nama Yesus. Tuhanlah yang menciptakan kita. Mulai dari nenek moyang kita Adam dan Hawa diciptakan dari debu tanah menjadi manusia yang hidup. Nah, kita diciptakan di dalam rahim mama kita dengan cara Tuhan yang heran dan ajaib. Dan Tuhan menghendaki kita sebagai umat ciptaannya, milik kepunyaannya, supaya kita beribadah kepada Tuhan dengan setia, dengan semangat, bergairah, sukacita. Kenapa? Karena untuk itulah Tuhan menciptakan kita. Tuhan tidak bisa memuji, menyembah dirinya sendiri walaupun Dia Allah. Hanya satu yang Tuhan tidak bisa lakukan, yaitu menyembah dirinya, memuji dirinya. Makanya Dia ciptakan kita. Makanya dikatakan manusia itu ciptaan yang paling mulia. Dan Tuhan berfirman, supaya saya dan saudara beribadah kepada Tuhan dengan hati yang percaya, dengan hati yang bersyukur, karena kita ini ciptaannya. Tuhan tidak suruh hewan, babi, anjing, ayam, kucing dan sebagainya itu beribadah, karena mereka bukan manusia. Tapi saya dan saudara sebagai ciptaan Tuhan, Tuhan mau kita beribadah. Boleh kasih tahu sama kanan kirinya, katakan begini, mari kita tetap setia beribadah kepada Allah pencipta kita. Amin saudaraku. Untuk itulah kita dipanggil Tuhan beribadah, karena kita ini ciptaannya, milik kepunyaannya. Kita ini anak Tuhan. Dialah yang menjadikan kita, layaklah kita beribadah. Umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ayat 4 dikatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur.
Nah makanya saudara, waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, mau gereja apapun kita selama ini, tidak ada dalam gereja itu langsung khotbah. Sebelum pemberitaan firman Tuhan selalu ada doa, puji-pujian, penyembahan kepada Tuhan. Gereja apapun. Makanya dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Amin. Kenapa kita harus bersyukur? Karena Tuhan sudah jadikan kita sebagai makhluk ciptaannya yang paling mulia, itu manusia. Bersyukurlah kalau kita ini jadi manusia. Amin. Tuhan tidak ciptakan kita jadi yang lain, tapi Tuhan ciptakan kita menjadi ciptaan paling mulia, yaitu manusia. Boleh katakan sama kanan kiri, bersyukurlah karena Tuhan ciptakan kau menjadi manusia. Amin saudaraku. Jadi gak ada alasan untuk tidak setia beribadah. Tidak ada alasan untuk tidak rajin beribadah. Tidak ada alasan untuk tidak mau beribadah saudara. Karena ini perintah Sang Pencipta kita. Dan ketahuilah, Dia berkuasa sepenuhnya atas hidup kita. Mulai sejak kita ada di kandungan ibu kita sampai Tuhan memanggil kita. Dia berdaulat. Dia yang mempunyai napas kehidupan kita. Dia yang memampukan kita menjalani hari-hari kita. Dia yang membuat kita punya otak untuk bisa berpikir, bekerja dan melakukan segala sesuatu. Dia yang memelihara, melindungi, menyertai kita. Sehingga sampai detik hari ini kita masih ada, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan semata-mata. Yang percaya katakan amin. Untuk itulah Tuhan berfirman supaya kita beribadah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, biarlah kita datang bukan karena apa kata orang, walaupun itu sah-sah saja. Tapi biarlah kita datang karena kita sadar bahwa kita ini ciptaan Tuhan, milik kepunyaan Dia. Tuhan berkuasa atas napas hidup kita. Tuhan berkuasa atas seluruh masa depan kita. Tuhan berkuasa atas rencana-rencana kita. Segala sesuatu kita bisa merancang kata Alkitab, tetapi keputusan tetap dari Tuhan. Mari tunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Tunjukkan hormat saudara, pengucapan syukur saudara, karena Tuhan sudah ciptakan saudara sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia, dengan setia beribadah kepada Tuhan. Jangan dengar apa kata orang. Kadang-kadang waktu kita mau beribadah kepada Tuhan ada banyak godaan. Bahkan kadang-kadang Tuhan izinkan iblis bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk meledek kita, untuk menghindari kita datang beribadah kepada Tuhan. Jangan mau berhenti. Kalau saudara sadar bahwa saudara ciptaan Tuhan, dan saudara sadar bahwa Tuhan baik, mengasihi saudara, sampai hari ini saudara ada itu semua karena Tuhan. Datanglah kepadanya, beribadah dengan sukacita. Itu perintah Allah. Dan saya percaya bukan sekedar memenuhi gereja, karena Tuhan punya maksud dan rencana di dalam ibadah-ibadah kita. Kalau sempat nanti saya akan jelaskan, ada banyak ayat-ayat kenapa Tuhan mau kita beribadah, ya. Ayat yang kelima dikatakan begini, sebab Tuhan itu baik, katakan amin. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tuhan itu baik. Sampai hari ini kita ada, sebagaimana kita ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Entahkah saudara sadar atau tidak? Tapi saya mau katakan Tuhan itu baik. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, suku apapun kita, dari manapun asal kita, apapun yang sudah kita alami selama ini, saya mau beritahu Tuhan baik buat saya dan saudara. Amin. Kasih setianya sampai selama-lamanya, turun-temurun, kata Alkitab. Nah, mari kita buka Alkitab kita. Kenapa kita harus beribadah tadi, saudaraku? Mari kita buka 1 Timotius pasal yang keempat. Itu perjanjian baru buat teman-teman yang belum biasa membuka Alkitab. Dengarkan saja. 1 Timotius pasal yang keempat. Ada 2 surat itu, 1 Timotius dan 2 Timotius. Tapi kita mau baca 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai 9. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Teman-teman boleh dengarkan saja. Ayat 7 sampai ke 9 dikatakan begini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Rupanya untuk beribadah itu perlu latihan, perlu kedisiplinan, perlu kesetiaan, perlu pengorbanan. Untuk datang beribadah itu tidak gampang, makanya banyak orang malas beribadah. Kalau orang tidak mengerti untuk apa beribadah, arti beribadah, manfaat beribadah, maka mereka akan malas beribadah. Coba bilang sama kanan kirinya, saya orang yang setia beribadah. Amin. Walaupun mungkin selama ini saudara belum setia, mulai sekarang, tidak ada waktu yang terlambat.
Nah, jauhilah tahyul. Tahyul itu apa? Jauhilah cerita dongeng-dongeng yang tidak bermanfaat, cerita yang sia-sia, dongeng-dongeng nenek tua. Sering sekali kita lebih suka mendengarkan dongeng, tetapi Tuhan berkata jauhi. Kenapa? Karena kalau sering kita mendengarkan dongeng-dongeng nenek tua, cerita-cerita isapan jempol yang tidak berguna, tidak bermanfaat untuk kita, itu akan menghalangi kita beribadah. Itu akan membuat hati kita tidak lapar, tidak rindu beribadah kepada Tuhan. Jauhi, kata Tuhan, tapi latih dirimu beribadah. Ada kalanya untuk setiap beribadah itu kita kadang jatuh bangun. Makanya Tuhan berkata latih, sama dengan olahraga. Kalau kita mau setiap olahraga, kita harus latih disiplin diri. Gak bisa orang sekali olahraga dan terus olahraga, gak ada. Ada jatuh bangunnya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang bukan gampang dilakukan. Tetapi orang yang lulus, orang yang mampu adalah orang yang luar biasa. Amin. Nah, ayat 8 dikatakan begini, latihan badani terbatas gunanya. Latihan badani itu olahraga, exercise, itu terbatas kegunaannya. Untuk kesehatan, yes, oke, perlu olahraga. Tapi dikatakan ini latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Amin. Ibadah itu berguna dalam segala hal, kata Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu Tuhan mau kita beribadah. Tuhan berkata, datanglah beribadah kepadaku dengan tulus ikhlas, bersorak-sorailah. Kenapa? Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita tidak selamanya di muka bumi ini. Alkitab mencatat umur yang Tuhan berikan cuma 70. Selebihnya itu susah payah. 80 itu udah bonus, 90 buat 100 itu sudah bonus. Tetapi Tuhan berkata umur manusia itu 70. Kalau sampai 100 puji Tuhan, haleluya, itu bonus. Itu udah sakit-sakitan saudara. Setelahnya kemana? Kita harus pergi bersama Tuhan. Iya kalau bersama Tuhan. Kalau tidak, habislah. Berguna ibadah itu dalam segala hal. Untuk apa saja? Kenapa? Karena mengandung janji saudara. Karena mengandung janji. Janji apa? Nomor 1, orang-orang yang rajin setia beribadah kepada Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus Juru Selamat hidup kita. Janji apa yang selalu diberitakan dalam ibadah? Janji keselamatan, hidup kekal bersama Bapa di sorga. Yang percaya katakan amin. Apalagi janji dalam ibadah itu. Di dalam ibadah itu selalu kita menerima janji-janji Tuhan. Ada janji penyertaan perlindungan Tuhan bagi mereka yang setia beribadah. Ada janji kesehatan, pemeliharaan Tuhan atas keluarga, janji tentang masa depan tidak akan pernah hilang. Ada janji sukacita dan sejahtera, ada janji kesembuhan dari sakit penyakit, ada banyak berkat atau janji-janji berkat Tuhan di dalam ibadah. Makanya orang-orang yang setia rajin beribadah, itu hidupnya lebih semangat, lebih bergairah. Tidak gampang putus asa dan menyerah. Hidupnya tidak neko-neko. Tapi orang-orang yang jarang beribadah, apalagi tidak pernah beribadah, gampang putus asa, mudah jatuh dalam dosa, gampang terpengaruh, ikut-ikutan dengan perkara-perkara yang tidak membawa kesuksesan, keberhasilan, yang tidak mendatangkan kebaikan buat dirinya. Tapi saya bersyukur dan percaya semua saudara yang hadir di tempat ini, tidak secara kebetulan, teman-teman semua adalah orang-orang yang mengasihi, mencintai Tuhan. Amin. Saudara, orang-orang yang rajin beribadah dan akan semakin rajin beribadah. Katakan sama kanan kirinya, aku tahu kok orang yang rajin beribadah. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Untuk itulah Tuhan berkata, beribadahlah kepada Tuhan. Ada banyak manfaatnya buat kita. Saya tidak akan bahas semuanya karena ada banyak ayatnya. Nah, tapi kita akan buka lagi satu ayat firman Tuhan. Nah, orang yang beribadah itu cinta firman. Orang yang suka beribadah itu tahu firman. Kalau saudara ada belum cinta, belum tahu, tidak apa-apa. Tidak ada waktu yang terlambat. Dimulai dari sekarang. Karena Tuhan baik. Dia mengasihi saya dan saudara sampai turun-temurun. Apalagi saudara setia beribadah. Kita akan buka Titus. Tadi Timotius, sekarang kitab Titus. Titus pasal yang kedua. Mari kita buka kitab Titus pasal yang kedua. Apa kata firman Tuhan tentang ibadah? Titus pasal 2 ayat 12. Dikatakan begini, saya akan bacakan. Ia mendidik kita, ia itu Tuhan ya, firman Tuhan.
Ia mendidik atau mengajar kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saudara, Tuhan mendidik mengajar kita lewat firman-Nya, lewat khotbah, lewat pembacaan firman. Tuhan mengajar, mendidik, mengarahkan kita, memotivasi kita supaya kita meninggalkan atau menanggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, saudara. Saudara, sebagai orang Kristen, orang percaya, anak-anak Tuhan, kalau hidup kita tidak beribadah, kalau kita jarang beribadah, tidak setia beribadah, hidup kita akan fasik, hidup kita akan duniawi, kita akan dikuasai oleh keinginan daging, sehingga kita pasti akan hilang dari hadapan Allah, kita akan binasa. Ibadah itu mengandung banyak janji, katanya tadi. Janji apa saja? Orang kalau beribadah, hidupnya makin hari akan makin bertumbuh dewasa rohani. Dia akan maju dalam Tuhan. Dia akan semakin mengasihi, mengenal Tuhan. Siapa sebenarnya Tuhan itu? Bukan sekedar Kristen KTP, Tuhan, tapi dia nggak tahu siapa Tuhan, nggak kenal siapa Tuhan. Dikatakan ia mendidik kita. Katakan amin. Tuhan mengajar kita supaya kita meninggalkan. Bilang sama kanan, mari kita tanggalkan semua namanya kefasikan dan keduniawian. Apa itu fasik, Bu? Fasik itu adalah orang yang tahu Tuhan, orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu kehendak Tuhan, tapi dia tidak mau tahu dengan perintah Allah. Dia nggak mau melakukan perintah Tuhan. Dia hidup seenak-enaknya saja, hidup dalam dosa, melawan Tuhan, tidak percaya kepada firman Allah, tidak mau dengar-dengaran dengan perintah Tuhan, tidak mau melakukan perintah Allah. Itu orang fasik. Makanya Tuhan mendidik saya dan saudara, dikatakan ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Katakan amin. Dan meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Saudara, Alkitab mencatat di kitab yang lain, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, karena dunia ini sedang lenyap kepada kebinasaan. Saya gak usah buka ayatnya. Tuhan berkata jangan menjadi serupa, artinya jangan sama gaya hidup kita, cara pikir kita, tingkah laku, perbuatan kita dengan orang-orang dunia yang tidak percaya Yesus. Kenapa tidak boleh sama, saudara? Karena dunia ini sedang lenyap kepada kebinasaan. Kita gak boleh sama. Kita tinggal di dunia yang sama. Kita bisa kita mungkin bisa sama-sama suka makan bakso, makan rendang, dan sebagainya. Tetapi itu gak masalah. Tetapi karakter, cara pikir, cara kerja kita gak boleh sama dengan sistem dunia ini. Karena dunia ini sedang lenyap kepada kebinasaan. Kenapa? Karena sistem dunia ini bertentangan dengan firman Tuhan, melawan firman Allah. Nah, Tuhan berkata ia mendidik kita untuk menanggalkan kefasikan, keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Jadi kalau kita duniawi, hidup dalam kedagingan, kita gak bisa menjadi orang yang bijak. Kita taunya semuanya yang dosa-dosa gitu, yang gak benar. Kita gak mampu hidup seperti yang Tuhan mau. Supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Nah, orang-orang yang tidak hidup duniawi akan mampu beribadah. Kalau kita hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, hidup dalam kedagingan, keinginan-keinginan duniawi, saudara, kita gak mampu datang beribadah kepada Tuhan. Karena duniawi itu bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, oke, yang keempat, saudara, ibadah. Kita bicara tentang ibadah lagi. Mari kita buka Ibrani 12. Kita hari ini banyak baca Alkitab karena saya tahu saudara semuanya anak-anak Tuhan yang cinta firman Tuhan. Amin. Ibrani pasal yang ke-12 tentang ibadah ayat 28. Saya akan baca buat kita. Dikatakan begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Firman Tuhan berkata, mari kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang, itu kerajaan sorga, kerajaan di mana kita bersama Yesus. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah dengan cara yang berkenan. Rupanya ada beribadah yang tidak berkenan. Apa maksudnya ibadah yang berkenan? Ibadah yang berkenan itu adalah ibadah yang kita datang dengan penucapan syukur.
ibadah yang kudus. Jadilah kita anak-anak Tuhan yang hidupnya kudus, suci, tidak najis, tidak cabul, tidak cemar hidup kita. Perkataan kita tidak cemar, saudara. Saudara, kalau hidup kita cabul, kita najis, hidup kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, maka kita beribadah, ibadah kita itu sia-sia. Maka Tuhan berkata begini, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan di dalam Yesus, maksudnya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Oh, mungkin Anda berkata, Bu, kalau begitu aku gak bisa beribadah, hidup saya masih najis. Oke, makanya datang terus beribadah. Karena di dalam ibadah hidup kita disucikan. Gereja itu bukan tempat orang benar, tapi tempat orang-orang yang mau dibenarkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Gereja itu adalah kumpulan, tempat berkumpul orang-orang yang mau diubah, dipulihkan oleh Tuhan lewat ibadah, pujian, penyembahan, doa dan firman. Kalau kita sadar diingatkan Tuhan hari ini bahwa hidup kita masih belum suci, mari minta ampun sama Tuhan, minta Tuhan sucikan di kuasa darahnya. Dan setia beribadah. Semakin kita setia beribadah, semakin kita banyak membaca, mendengarkan firman Tuhan, semakin kita banyak memuji, menyembah Tuhan, maka hidup kita semakin hari semakin suci, semakin kudus, semakin serupa, segambar dengan Yesus. Amin. Oke, yang seterusnya saudara, tentang ibadah. Mari kita buka Ibrani 10, tadi 12, sekarang Ibrani 10 ayat yang ke-25 sampai 27. Saya akan bacakan buat kita semua. Dikatakan begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Firman Tuhan berkata, Tuhan berbicara kepada kita lewat kitab Ibrani ini. Dia bilang janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, di gereja itu ada banyak pertemuan ibadah, saudara. Ibadah minggu, ibadah tengah minggu. Kalau di tempat kita namanya di Bentarikot itu Bible Study gitu ya, BBS, atau ibadah tengah minggu begitu ya. Ada lagi ibadah doa puasa hari Sabtu. Ada lagi doa syafaat, biasanya ada hari Kamis. Atau praise and worship, latihan, pujian, penyembahan yang mau melayani. Tuhan bilang jangan meninggalkan. Bu, bagaimana kami kan kerja di waktu yang tidak kerja? Yang kerja pagi bisa datang malam, yang kerja malam bisa datang pagi. Tidak ada alasan. Oh, saya belum mampu, Bu. Pelan-pelan. Dimulai dari setia ibadah minggu. Yang kerja pagi boleh ibadah datang malam, karena di tempat kita ada 2 kali ibadah. Yang kerja malam boleh datang pulang kerja langsung ibadah pagi. Sampai jam 10 saudara boleh istirahat. Saudara kerja secara fisik untuk kebutuhan kita, untuk mendapatkan penghasilan, tapi secara rohani harus lebih diutamakan. Tuhan berkata, Tuhan yang berfirman, jangan kau meninggalkan ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi sejak zaman dulu, saudara, ada aja orang-orang yang terbiasa dan membiasakan diri tidak mau datang beribadah. Itu sangat dibenci oleh Tuhan, karena kita diciptakan untuk memuji menyembah Dia. Itu panggilan kita nomor 1, untuk memuji menyembah Dia, untuk beribadah kepada Dia, karena Tuhan tidak bisa menyembah dan memuji dirinya. Nanti kita akan lihat kalau sempat apa yang akan terjadi kepada mereka-mereka yang tidak mau peduli, yang tidak mau beribadah, yang tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Nanti kita akan lihat. Nah, dikatakan tadi, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Tuhan berkata, ayo saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau ada teman-teman kita lagi yang belum beribadah, maksud beribadah, ingatkan mereka dengan kasih. Ajak mereka, telepon mereka, SMS mereka, ajak, karena ada upah bagi mereka yang membawa jiwa kepada Tuhan. Ya, ajak teman-teman, upah kita besar karena Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Dia bilang, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada korban untuk penghapusan dosa. Artinya begini, untuk beribadah itu semua kita tahu bahwa ibadah itu perintah Tuhan. Tadi saya sudah kasih tahu. Semua kita tahu bahwa ibadah itu adalah kehendak Allah, keinginan Tuhan, perintah Allah. Tuhan mau kita beribadah, tapi kita tidak mengerjakannya. Kita tidak mau datang beribadah. Ayat 26 dia bilang, sebab jika kita
sengaja berbuat dosa. Jadi waktu kita tahu bahwa ibadah itu perintah Allah, keinginan Tuhan, kehendak Allah, baik untuk kita, untuk masa depan kita, untuk masa yang akan datang, tapi kita tidak melakukannya, Tuhan berkata tidak ada lagi korban untuk penghapus dosa. Karena kalau kita tahu ibadah itu perintah Allah, keinginan Allah, kebaikan untuk kita, dan kita tidak mau melakukannya, itu dosa. Jadi dosa itu gak harus membunuh, berzina, berselingkuh. Ada masih banyak dosa-dosa yang kelihatannya tidak dosa, tapi dosa di mata Tuhan, saudara. Hati-hati, amin. Saya percaya lewat firman Tuhan ini, Roh Kudus menjamah hati saudara, sehingga saudara mau datang beribadah semakin hari semakin setia di hadapan Tuhan. Amin. Ayat 27 dikatakan begini, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat, yang akan menghanguskan semua orang durhaka di mata Tuhan. Orang yang tidak mau datang menyembah Dia dengan beribadah, orang yang tidak peduli dengan perintah Allah, tidak mau melakukan kehendak Allah, pelan-pelan, walaupun tidak semuanya kita langsung bisa, itu sama dengan anak durhaka. Yang ada adalah kematian. Tapi saya percaya jemaat yang ada di tempat ini, saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, adalah orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, yang kita sembah dalam Yesus. Amin. Satu ayat lagi, saudaraku. Oleh karena itu jangan pernah gak mau beribadah ya. Carilah perkenanan Tuhan. Satu lagi kita mau lihat 1 Tawarikh 28 perjanjian lama. Kitab 1 Tawarikh 1 Tawarikh pasal 28. Ayat yang ke-9. Dikatakan apa di sana tentang ibadah? Saya bacakan. Dan engkau anakku Salomo, ini Raja Daud, pesan Raja Daud kepada anaknya Salomo sebelum dia mati, sebelum dia meninggal. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Daud berpesan kepada anaknya Salomo sebelum dia menghembuskan napas terakhir. Anakku Salomo, waktu itu Salomo masih muda, belum menjadi raja, saudara. Dia berkata begini, kenallah Allahnya ayahmu, cari tahulah, kenallah Tuhan itu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, bukan dengan paksaan, dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki. Artinya begini, siapa sih yang paling tahu hidup kita ini? Pendeta bisa kita hubungi, orang tua bisa bohongi, ya pendeta bisa kita hubungi, teman bisa kita bohongi, orang tua bisa kita bohongi, guru, bos bisa kita bohongi, semua orang bisa kita bohongi. Tapi ada satu pribadi yang tidak bisa kita bohongi, yaitu Tuhan, yang melihat kita dari surga siang dan malam 24 jam. Dia mengenal kita. Tuhan mengenal hati dan kita, saudara, masing-masing. Dia melihat kemana kita pergi, di mana kita ada. Dia tahu apa yang kita pikirkan. Dia melihat dan mengetahui apa yang kita kerjakan dan lakukan. Makanya Daud berkata begini, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya. Artinya jangan bohong. Dengan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Tuhan dengan beribadah, maksudnya ya, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia atau meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan membuang engkau untuk selamanya. Ngeri ya, saudara. Daud sebelum dia mati, dia kasih pesan kepada anaknya Salomo. Anaknya Salomo ini adalah anak yang paling dia sayang sebenarnya. Dia berkata, jangan tinggalkan Tuhan. Beribadahlah dengan tulus ikhlas dan rela hati. Beribadahlah dengan sukacita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu mengetahui apa yang kau pikirkan, buat dan lakukan. Dia tidak bisa dibohongi. Kalau engkau tidak mengikuti arahan Tuhan, perintah Allah, engkau akan dibuang. Engkau akan dibuang, kata Daud. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia atau tidak mau datang kepada Tuhan, maksudnya, maka Ia atau Tuhan akan membuang engkau selamanya. Bilang sama kanan kirinya, saya anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Saya mau setia beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan pernah tinggalkan pertemuan ibadah. Terlebih adik-adik baru yang sudah bergabung.
Bu, kalau kami capek nanti bagaimana? Minta kekuatan kepada Tuhan. Datang ke Malaysia, bekerja, tapi jangan lupa Tuhan. Supaya waktu saudara pulang dengan berkat-berkat yang luar biasa. Bukan saja secara keuangan saudara diberkati, secara rohani juga saudara akan diberkati. Amin saudara. Satu ayat lagi saya akan baca buat kita ya. Kitab Yosua. Ini kitab yang terkenal, Yosua 24. Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 dan 15. Saya akan baca buat kita ya. Oleh sebab itu, kata Yosua, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Katakan amin. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan Mesir dan beribadah kepadanya. Artinya jangan beribadah kepada yang lain, tapi datanglah kepada Tuhan dengan beribadah. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Yosua, karena mungkin dia sudah capek berbicara kepada orang Israel waktu itu. Karena orang Israel itu tegar tengkuk. Mungkin salah satunya malas beribadah, tidak mau tahu, tidak mau dengar-dengaran dengan firman perintah Tuhan. Yosua berkata, pilih hari ini. Apakah kau mau beribadah kepada dewa-dewa yang tidak bisa menolong engkau, yang akan membawa engkau kepada kehancuran, kegagalan, bahkan kebinasaan? Pilihlah, kata Yosua. Yosua sudah pasrah begitu sepertinya. Tapi dia bilang ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kata Yosua, kami akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara berkata sama kanan kiri, saya akan beribadah kepada Tuhan seperti Yosua dan keluarganya. Tahukah saudara siapa Yosua? Yosua adalah abdi Allah, hamba Tuhan yang setia. Yosua adalah tangan kanan Nabi Musa yang besar. Yosua adalah yang membawa orang Israel masuk ke daerah, ke tanah Kanaan yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yosua adalah gambaran anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan, yang jujur, yang taat, yang dengar-dengaran dengan Tuhan, yang mau melakukan, mengerjakan perintah-perintah Allah. Hari ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak firman sudah kita dengar tentang ibadah. Kalau ada di antara teman-teman selama ini saudara jarang beribadah, tidak apa-apa, minta ampun hari ini dan buat komitmen di hadapan Tuhan waktu saudara berdoa. Tuhan, ampuni aku, selama ini aku jarang datang kepada Tuhan. Mungkin aku tidak tahu, tidak mengerti firman Tuhan. Tapi mulai hari ini aku mau berkomitmen Tuhan untuk mau setia beribadah selama aku di Malaysia ini terlebih dahulu. Dan tolong saya, Roh Kudus, mampukan saya supaya saya bertumbuh, supaya saya menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Dengar baik-baik, ada banyak berkat bagi orang yang ibadah, baik di kehidupan di dunia sekarang ini maupun di kehidupan yang akan datang. Tadi firman Tuhan berkata, ada banyak janji Tuhan dalam ibadah, mengandung segala janji. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia beribadah. Tunjukkan kepada dunia bahwa saudara bukan orang biasa, tapi saudara anak-anak Tuhan yang luar biasa. Walaupun orang tidak mau beribadah, tapi buat komitmen saudara datang beribadah. Karena Tuhan perhatikan, Tuhan lihat, dan Tuhan tahu siapa yang mengasihinya, mencintainya. Tuhan tahu siapa yang setia beribadah kepadanya, berkorban tenaga, waktu, pikiran, bahkan keuangannya. Dan Tuhan tidak akan melupakan orang-orang seperti itu. Tuhan pasti bela, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti berkati. Amin saudara. Amin. Doa dan harapan saya lewat kebenaran firman Tuhan yang saudara dengar hari ini. Saudara yang tidak setia akan mulai setia. Yang sudah jarang datang beribadah akan mulai datang lagi kepada Tuhan. Bukan karena pendeta, bukan karena teman, tapi karena saudara sadar bahwa saudara milik Tuhan, saudara ciptaan Tuhan, dan saudara, kita semuanya anak-anak Tuhan layak, harus, wajib melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan, perintah-perintah Allah. Sehingga hidup kita diberkati, ditolong oleh Tuhan lebih daripada yang sudah Tuhan kerjakan selama ini. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya mau kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan sebagai komitmen kita lewat firman Tuhan yang kita dengar tadi. Buat teman-teman yang belum dapat lagu ini, nggak apa-apa, saudara dengarkan saja, ikuti dalam hati, konsentrasi kepada Tuhan. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya undang semuanya kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Kita angkat pujian ini walaupun keyboard tidak ada, karena di sini mati lampu saudaraku. Tidak apa-apa, tidak menghalangi kita untuk tetap bersemangat beribadah kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian ini, ku mau setia sampai akhir, ku bersyukur Tuhan. Ku
bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senam hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Dari awal katakan, ku bersyukur. Bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Demikian pernyataan dan komitmen kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah panggil pilih kami menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kami percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa umat manusia. Terima kasih Bapa, firman-Mu saya sudah sampaikan. Hamba berdoa, jamah berkati semua anak-anak-Mu yang mendengarkan firman. Biarlah firman-Mu mengubah, memperbaharui hidup mereka. Hamba percaya waktu firman-Mu disampaikan, mereka mendengar, mengerti, mereka disucikan, dikuduskan. Ampuni mereka Tuhan, jika ada di antara mereka yang jarang beribadah, entah karena apapun. Ampuni mereka jika entah karena apapun mereka sudah tidak pernah beribadah dan mereka datang hari ini tidak secara kebetulan. Biar darah Yesus sucikan, tahirkan, ubah, baharui mereka. Berkati anak-anak ini Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati mereka. Biar lewat kebenaran firman-Mu yang mereka dengar hari ini, mereka mulai hari ini dan seterusnya akan menjadi anak-anak Tuhan yang taat, setia, tulus beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu mengandung segala janji yang Tuhan janjikan di dalam Alkitab. Terima kasih Bapa, di surga hamba-Mu terbatas tapi roh-Mu tidak terbatas. Hamba berdoa biar kasih karunia, anugerah, berkat melimpah mengalir atas anak-anak-Mu. Biar lihat firman-Mu hari ini, yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang jatuh Kau angkat, yang najis Kau sucikan, yang berdosa Kau ampuni. Hamba serahkan dalam tangan-Mu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang selama ini jarang beribadah, apalagi tidak pernah, dan rindu supaya mampu kuat untuk setia beribadah kepada Tuhan, gak usah malu, lihat kanan kiri, tundukkan mata saudara ke kepala saudara, tutup mata saudara semuanya. Angkat tangan saudara ke surga, tangan kanan saudara. Dan saya akan berdoa sehingga Tuhan akan berikan kekuatan, kemampuan untuk setia beribadah. Sehingga Tuhan akan menyatakan pribadinya kepada saudara. Tuhan akan menolong, memampukan saudara. Tuhan akan menjaga saudara. Angkat tangan saudara, tangan kanan saudara ke surga. Dan saya akan berdoa, Bapa di surga, kalau Engkau melihat anak-anak-Mu yang angkat tangan saat ini ke surga Tuhan, sebagai komitmen mereka, bahwa mereka rindu menjadi anak-anak-Mu yang setia beribadah kepadamu apapun situasi kondisi. Tuhan, aku berdoa Engkau yang akan memberikan kekuatan, kemampuan. Tambahkan kehausan, kelaparan, kerinduan, kecintaan akan Engkau ke dalam hati mereka. Buat mereka semangat bergairah. Teguhkan iman percaya mereka Tuhan. Mampukan mereka, walaupun mereka kadang capek, apapun tantangannya, Engkau berikan kekuatan, semangat, sukacita untuk mampu datang setiap beribadah kepadamu Tuhan. Sehingga hidup mereka mengalami pembaharuan, perubahan. Masa depan mereka akan
menjadi masa depan yang penuh pengharapan seperti yang Tuhan janjikan. Terima kasih Bapak, hamba bersyukur buat seluruh jemaat-Mu. Jika ada yang berdosa Tuhan ampuni. Lindungi, tutup bungkus anak-anak ini semua. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan saudara. Terima kasih Bapak, kami bersyukur memuji menyembah-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu, buat firman-Mu, pengurapan-Mu. Hamba serahkan seluruh umat dalam tangan-Mu. Apa yang menjadi persoalan pergumulan mereka, aku berdoa Yesus kau menjadi jawaban. Sertai hidup mereka, masa depan mereka, usaha pekerjaan mereka, rumah tangga keluarga mereka, dengan tanda heran mujizat terjadi atas hidup mereka. Berikan sukacita. Terpuji termulia nama-Mu. Ini doa datang seluruh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Doa dan harapan Inong dan Among di tempat ini. Saudara tetap semangat, jaga kesehatan, tetap setia kepada Tuhan. Tetap sehati sepikir, datang setia beribadah. Doakan supaya Inong dan Among secepat boleh datang ke Malaysia dan kita boleh bersama-sama di sana. Oke, itu saja firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.